Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam Mbah Kiai Pekeh yang terletak di Desa Grantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Untuk menuju makam Mbah Kiai Pekeh dapat ditempuh dengan dua jalur. Jalur yang pertama dari Jalan Raya Pekiringan, setelah Masjid Agung Syekh Mahdum Wali Perkasa terdapat pertigaan, kemudian belok ke kanan ke arah timur sejauh 750 meter. Disitulah letak makam Mbah Kiai Pekeh. Jalur yang kedua yaitu melewati Jalan Raya Makam Rembang, yaitu setelah pertigaan Pasar Makam belok ke kanan kemudian ke kiri terus menuju ke Desa Grantung sejauh 700 meter. Disitulah letak makam Mbah Kiai Pekeh. Mbah Kiai Pekeh memiliki nama asli Kiai Fakih. Beliau adalah keturunan dari Syekh Jambu Karang ke-6. Jadi beliau merupakan putra dari Syekh Mahdum Tores. Syekh Mahdum Tores adalah putra dari Syekh Mahdum Jamil. Sedangkan Syekh Mahdum Jamil merupakan putra dari Syekh Mahdum Husain. Syekh Mahdum Husain merupakan putra dari Nyai Ageng Rubiah Bekti. Dan Nyai Ageng Rubiah Bekti adalah putra dari Syekh Jambu Karang. Jadi Mbah Kiai Pekeh merupakan wareng dari Syekh Jambu Karang. Selama beliau menjadi murid Syekh Mahdum Cahyana bersama adiknya yang bernama Kiai Mas Barep, beliau memiliki suatu kisah menarik, yaitu suatu saat Mbah Kiai Pekeh mendapat kabar agar menyusul gurunya ke Demak untuk membantu peperangan mengusir penjajah Belanda. Mbah Kiai Pekeh pun segera berangkat menuju kerajaan Demak. Setelah menempuh perjalanan yang agak jauh, beliau beristirahat di tengah perjalanan. Namun saat beliau beristirahat di tengah perjalanan, Mbah Kiai Pekeh dikejutkan oleh kedatangan gurunya Syekh Mahdum Cahyana secara tiba-tiba. Dan Mbah Kiai Pekeh pun bertanya pada gurunya, mengapa beliau berada di sini? Bukankah beliau sedang melakukan peperangan melawan Belanda? Syekh Mahdum Cahyana pun menjelaskan kepada Mbah Kiai Pekeh bahwa peperangan telah selesai dan kerajaan Demak memenangkan pertempuran. Oleh karena itu Mbah Kiai Pekeh diajak untuk pulang ke Perdikan Cahyana. Namun Kiai Pekeh adalah seorang yang tidak mudah percaya sebelum beliau memiliki bukti yang kuat atau sebelum beliau melihat bukti kebenaran berita tersebut. Oleh karena itu Mbah Kiai Pekeh tidak mau pulang ke Perdikan Cahyana. Beliau tetap berkeras hati untuk melanjutkan perjalanan ke kerajaan Demak. Akhirnya Syekh Mahdum Cahyana menunjukkan lengannya yang terluka dan mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa saya sudah melakukan peperangan melawan Belanda dan kerajaan Demak menang dalam peperangan. Melihat penjelasan gurunya dan melihat bukti bahwa gurunya pun terluka, barulah Mbah Kiai Pekeh bersedia untuk pulang ke Perdikan Cahyana. Dalam perjalanan Mbah Kiai Pekeh masih merasa kecewa karena beliau belum bisa membantu peperangan melawan Belanda dan beliau belum bisa membuktikan bahwa beliau mampu dalam berperang. Beliau belum bisa membuktikan, beliau belum bisa mempraktekkan ilmu kanuraganya dalam peperangan. Namun karena patuh kepada guru, akhirnya Kiai Pekeh pun terus berjalan mengikuti gurunya menuju Perdikan Cahyana. Setelah sampai di Perdikan Cahyana, kekecewaan pun masih membekas dan untuk mengobati kekecewaan beliau, Mbah Kiai Pekeh melakukan sholat di atas pelepah pisang. Melihat tingkah laku aneh muridnya, maka Syekh Mahdum Cahyana menegur agar Mbah Kiai Pekeh menghentikan sholat dan turun dari pelepah pohon pisang. Akan tetapi Mbah Kiai Pekeh tetap meneruskan sholatnya berada di atas pelepah pisang. Melihat kejadian itu, akhirnya Syekh Mahdum Cahyana mengucapkan, "Jatuh kamu, jatuh kamu, jatuh, jatuh." Mendadak seusai kalimat yang diucapkan oleh Syekh Mahdum Cahyana, Mbah Kiai Pekeh pun terjatuh dari pelepah pisang dan tersungkur di tanah. Akhirnya Mbah Kiai Pekeh pun memohon maaf kepada gurunya dan beliau akan memperbaiki kepatuhan terhadap gurunya. Seiring berjalannya waktu, setelah Syekh Mahdum Cahyana bersama istrinya yang bernama Pangeran Putri meninggal dunia,
Perdikan Cahyana dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah makam yang diberikan kepada Nyai Saratiman, merupakan putra dari Syekh Madum Wali Perkasa. Bagian yang kedua adalah pekiringan yang diberikan kepada Kiai Mas Barep. Dan bagian yang ketiga adalah Desa Grantung yang diberikan kepada Kiai Pekih. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, serta berdasarkan pengalaman spiritual kami, dapat kami simpulkan bahwa Mbah Kiai Pekih memiliki beberapa karomah. Yang pertama, beliau adalah seorang santri yang sangat patuh terhadap gurunya. Yang kedua, beliau memiliki karomah dapat melakukan sholat di atas pelepah pohon pisang. Dan yang ketiga, beliau mahir menangkap ikan dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan alat. Selain hal tersebut, beliau Mbah Kiai Pekih juga memiliki tanggung jawab dan amanah, sehingga beliau dalam rangka meneruskan perjuangan Perdikan Cahyana khususnya di Desa Grantung sangat berkembang pesat dalam penyebaran agama Islam. Demikian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Mbah Kiai Pekih. Kami mohon maaf apabila dalam kami bercerita ada hal-hal yang kurang pas sesuai dengan sejarah Mbah Kiai Pekih. Kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah, dan insya Allah akan kami perbagi pada sesi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.